Oke, kita lanjutin pengolahan yang kita waktu praktikum kemarin belum sempat untuk selesaiin. Sini gue mau buat video tutorial cara dari awal sampai akhir. Harap untuk disimak. Oke, pertama-tama kalian buka Microsoft Excel kalian dulu. Terus kalian ikutin langkah ini untuk memunculkan menu data analisis, karena pada dasarnya Microsoft Excel yang belum disetting itu belum bisa memakai data analisis. Caranya gimana? Caranya kalian pergi ke bagian add-in sini. Pertama kalian ke file, terus kalian ke option, habis itu kalian ke bagian add-ins yang sebelah sini. Terus di bawah ini ada di manage, kalian klik dulu, terus kalian pilih yang Excel add-ins, and then you click go. Nah, kalian checklist semua analisis toolpack ini, analisis toolpack dan analisis toolpack VBA. Oke. Terus kita mulai dari langkah pertama. Langkah pertama yang harus kita lakuin yaitu membuka data yang kita punya. Oke. Untuk membuka datanya kalian ke bagian open di sini. Terus kalian ke browse sini, browse. Terus kalian cari data yang udah kalian download dari Google Drive atau dari Classroom yang udah saya siapkan. Tapi sebelum itu, di bagian ini, tipe folder, tipe file ini, kalian ganti dulu ke all file yang atas ini. Caranya kalian klik sekali, terus kalian klik lagi yang all file ini. Nah, sesuaiin sama tempat kalian nyari, tempat kalian simpen folder kalian. Kalau gua ada di folder kuliah, tugas dan praktikum, terus ada di semester 4, analisis data geofisika, bla 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 bla. Sesuaiin sama tempat kalian naruh foldernya ya. Nah, kalau kalian baru download itu, kan filenya itu masih berbentuk zip. Sebelum kalian buka di sini, kalian harus ekstrak dulu filenya. Nah, kalian buka yang modul 5 data latihan ini. Oke. Kalau kalian sudah dapat, tinggal kalian buka aja. Nah, setelah kalian open filenya, itu bakal terlihat seperti ini. Ini adalah data yang sudah disimpan dalam bentuk txt, tapi sebelum itu data ini tuh perlu kita pisahkan dulu. Nah, di sini sebenarnya ada 4 tipe data, dan setiap tipe datanya ini dipisahkan oleh tanda koma. Oleh karena itu kita pilih yang delimited. Delimited ini sudah ditentukan itu pemisahnya apa. Kalau yang fixed width ini kita nentuinnya sendiri itu, manual. Kita pilih yang delimited, terus next. Karena tadi kita udah tahu pemisah tiap data ini menggunakan koma, jadi kita pencet yang koma ini. Nah, sekarang tiap data yang udah kita input tadi udah terpisahkan dari masing-masing tipe datanya. Kita pencet next lagi, and then finish. Nah, setelah kalian sudah berhasil input datanya ke Excel kalian, kita harus memberikan penamaan di setiap data yang udah kita inputkan. Caranya gimana? Di sini kan kita perlu nambahin satu row di bagian atas ini untuk penamaan tiap datanya. Jadi kita pencet di bagian kolom 1 ini, and then kalian klik kanan, terus insert. Nah, sekarang udah ada satu row yang kosong kan di sini. Kalian beri nama lah tiap datanya. Ikutin seperti yang saya lakukan. Nah, udah kayak gini. Oke. Sekarang biar kalian mudah untuk membedakannya, kita kasih warna aja. Sudah. Karena kita sudah berhasil memasukkan data ke dalam Excel, hal pertama yang harus kita lakukan sebelum mengolah data yang telah kita input,
kita harus melakukan QC pada data kita atau quality control. Untuk memudahkan proses quality control, kita bisa memfilter data kita dari terkecil dan terbesar. Untuk melakukan filter otomatisnya, kita bisa blok dari kolom yang X ini sampai porositas. Kalian klik kiri, tahan, terus kalian blok aja. Habis itu kalian pindah ke bagian sini, ada sort and filter. Kalian pilih yang filter. Nah, setelah muncul tanda panah ini, kita lakukan QC, dimulai dari data kedalaman yang kita miliki. Kita coba QC menggunakan sort smallest to largest. Ini untuk mengurutkan data kalian dari yang terkecil menuju yang terbesar. Di sini kita dapatkan ada anomali data atau data outlier. Data outlier ini merupakan data yang rentangnya terpaut sangat jauh dari data-data sebelumnya atau data-data setelahnya. Jadi ini kan bisa kita lihat di sini data kedalamannya 170, sedangkan data selanjutnya itu udah ada di rentang 1600-an. Jadi ini dengan ini kan terpautnya sangatlah jauh. Jadi untuk data outlier ini perlu kita hilangkan karena itu akan mempengaruhi kualitas pengolahan data yang kita lakukan nanti. Caranya gimana? Kalau kita punya satu outlier, misalnya hanya di depth atau di porositas gitu data outliernya, kita harus hilangkan semua, nggak bisa kita hilangkan satu aja karena satu data ini merepresentasikan semuanya gitu. Kalau hanya satu yang kita hilangkan itu tetap akan berpengaruh. Jadi kita harus menghilangkan satu kolom ini. Caranya sama seperti waktu kita nambahin tadi. Kita pencet di kolom kedua ini, klik kiri, terus kalian klik kanan, and then kalian delete. Oke. Kita lakukan hal yang sama juga di porositas. Kita sort smallest to largest. Di sini kita coba amati, tidak ada data yang loncat terlalu jauh. Oke. Untuk pengolahan pertama tuh kita akan melakukan pengolahan analisis deskriptif menggunakan bantuan Excel. Jadi kalian pergi ke kolom menu kalian di sini yang ada di atas, terus kalian pergi ke bagian data, terus kalian cari data analysis. Ada di pojok kanan atas ini. Kalian klik data analysis, and then kalian cari yang namanya deskriptif statistik. Cara biar cepatnya, biar kalian nggak perlu nyari manual gini, kalian ketik D aja di keyboard kalian. Nah, kalau udah kayak gini, kalian klik OK. Nah, di sini ada parameter-parameter yang harus kita masukkan. Di sini ada input yang pertama. Untuk input data ini, kalian klik di bagian tanda panah ke atas ini, terus kalian blok keseluruhan data kalian. Dari headernya juga, judulnya juga kalian. Terus kalian pencet lagi tanda panahnya. Karena tadi labelnya juga kita masukkan ke dalam input datanya, jadi kita checklist label in the first row. Oke. Untuk output range-nya kita tentukan juga, kita taruh di bagian F2 biar nanti atasnya tuh bisa kita pakai buat memberikan judul. Oke. Terus untuk parameter yang perlu kita checklist ini, semua yang ada di bawah ini kita checklist, dari summary statistik sampai KTH smallest. Kalau sudah, kalian klik OK aja. Nah, ini merupakan pengolahan analisis deskriptif yang otomatis dilakukan oleh Excel. Nah, di sini kan kita dapat mengetahui nilai-nilai dari geostatistik dari data yang udah kita miliki. Di sini ada data X, data Y, depth, porositas. Nah, karena di sini ada double penamaannya, jadi ini tidak perlu. Kita bisa memakai yang paling kiri aja. Jadi untuk data penamaan yang masih double ini kita hapus aja.
Tapi sebelumnya kita pindahin dulu labelnya ke sebelahnya. Cara cepatnya, kalian bisa cut lalu paste. Shortcutnya apa bang? Kalau untuk melakukan cut itu kalian bisa pencet CTRL ditahan, habis itu kalian pencet X untuk cut. Untuk pastenya kalian CTRL V. Lakukan hal sama judul yang sebelahnya juga. Nah, sekarang kita mau ngilangin informasi ini karena kita hanya perlu informasi yang di sebelah kiri aja. Caranya biar cepat kayak tadi, untuk select satu kayak gini kan kolom, kalau ke bawah gini kan vertikal, ini kan baris. Jadi kita select di bagian H nih, terus kita klik kanan delete. Selanjutnya di bagian I klik kanan delete, di bagian J klik kanan delete. Nah, ini tinggal kalian ya bagus-bagusin lah. Nah, ini kan ada tulisan nih, tulisan yang kepotong ya. Di sini harusnya standard deviation, tapi cuma ke display standar D. Nah, cara cepetnya biar kalian nggak perlu nyesuaiin manual, kalian arahin kursor kalian ke perbatasan antara kolom F dan G sampai ada tanda panah kayak gini. Terus kalian klik 2 kali aja. Nanti dia menyesuaikan sama tulisan yang paling panjang. Jadi semuanya tuh bakal ke display. Oke. Ini kalian rapihin aja. Bikin jadi table, kalian kasih border. Terus kalian kasih judul nih di atasnya. Ini kan analisis deskriptif. Oke. Deskriptif. Oke. Nah, kemudian ini biar dia bisa jadi satu kolom aja, kita blok dari F sampai J1 ini, terus kita pencet merge. Nah, ini untuk analisis deskriptif. Kemudian selanjutnya kita akan mencari variogram otomatis. Nah, caranya gimana? Sama kayak tadi, kita menggunakan data analysis. Kalian pergi ke bagian menu data, terus kalian klik di data analysis ini, kan kalian pilih histogram, atau kalian bisa pencet H di keyboard kalian. Oke. Oh maaf, sebelum kita membuat histogram itu kita memerlukan yang namanya data bin. Data bin itu merupakan rentang data yang kita miliki dari yang terkecil sampai yang terbesar. Cara mencari bin seperti yang kemarin saya bilang itu, kita kan ingin mencari histogram data porositas. Jadi untuk rentang binnya itu kita buat dari data yang paling terkecil sampai data yang paling terbesar. Nah, untuk data yang paling terkecil ini kita lakukan pembulatan ke bawah. Di sini kan 13,2. Jadi 13,2 kalau dibulatkan ke bawah itu ada 13. Kemudian data terbesarnya kan kita punya 18,8. Kalau kita bulatkan ke atas itu nanti kita dapatnya 19. Jadi bin kita itu dari 13 sampai 19. Nah, biar kita nggak perlu ngetik satu-satu, kita bikin 2 gini aja, 13 14. Terus kita blok, kita drag sampai 19. Nah, gini. Baru sekarang kita bisa bikin histogramnya. Kita ke data analisis, histogram. Untuk input range-nya kita inputkan data porositas kita, karena kita mau buat histogram buat porositas kita. Terus bin range-nya kita inputkan data bin yang udah kita buat tadi. Nah, karena labelnya tadi kita include-kan atau kita ikut input, kita checklist labelnya, dan outputnya kita checklist juga output range. Terus kita pilih di sebelah bin ini. Oke.
Terus parameternya ini kita checklist semua. Oke. Nah, dia akan otomatis membuat histogram. Nah, karena ini datanya itu masih ngacak ya, belum data yang dari kecil ke besar, jadi kita rapikan dulu. Cara merapikannya, kalian arahin kursor kalian ke batang histogram yang warna biru ini sampai muncul kotak yang warna ungu dan warna biru ini. Terus kalian arahkan lagi kursor kalian ke tepi dari kotak ungu ini sampai ada tanda panahnya, dan kalian klik kiri tahan, terus geser sampai bin yang kiri. Oke, lakuin hal yang sama yang biru, kalian geser ke frekuensi seperti ini. Terus kalian arahin lagi kursor kalian ke grafik yang warna oranye ini. Terus kalian lakukan hal yang sama, cuman bedanya yang ini kotak ungu kalian pindahin ke bin yang warna kiri, sedangkan kotak birunya kalian pindahin ke ini yang persentasi. Oke, kalian rapihin dulu ini biar kelihatan. Nah, seperti ini nanti hasil akhirnya. Ini adalah histogram kalian. Kalian beri nama sama caranya kayak tadi. Kalian merge dulu, terus kalian beri nama histogram. Ini kasih warna biar rapih dan menarik. Oke, selesai, kita dapat data histogram. Selanjutnya kita akan mencari nilai covariance menggunakan cara yang sama. Kalian ke data, terus data analisis, terus kalian pilih yang covariance terlebih dahulu. Oke, input datanya sama, cuma ini keseluruhan, jadi kalian blok dari X ini sampai semua datanya ke blok. Habis itu kalian klik panah lagi, output range-nya kalian taruh di T2 di sini supaya atasnya bisa kalian namain. Oke. Oh, jangan lupa label in the first row-nya. Nah, di sini kan ada udah muncul nih. Kita bisa tahu nilai covariance dari data kita secara otomatis. Jangan lupa diberi nama juga. Oke. Ini merupakan data covariance. Kita rapikan lagi. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk membuat data correlation. Kita beri ke data analysis, kita pilih yang di atasnya correlation. Untuk input datanya lakukan hal yang sama. Input data dari X pojok kiri atas sampai ke porositas terakhir. Label in the first row. Outputnya kita taruh di T berapa ini? T9. Kita beri jarak 2 supaya kan nanti atasnya ini ada judul, terus atasnya lagi ada space. Oke. Habis itu kita klik OK aja. Lakukan hal yang sama untuk memberi penamaan. Correlation. Terapihin supaya kita enak untuk melihat datanya. Nah, lalu
kita akan membuat suatu plot atau cross plot seperti ini nanti jadinya. Sebentar saya berikan. Kita harus membuat cross plot hubungan depth versus porositas atau kedalaman versus porositas. Nah, caranya gimana? Caranya kalian blok data kedalaman kalian sama porositas kalian keseluruhan. Cara cepetnya gimana, Bang? Pertama kalian blok aja satu data pertama ini, data depth dan porositas. Terus kalian pencet CTRL ditahan sama shift ditahan, terus panah bawah. Nah, ini otomatis bakal nge-select semua data kalian. Terus kalian pergi ke menu insert, ini insert, terus di chart kalian pilih yang sketcher. Nah, ini kalian beri penamaan depth versus porositas. Nah, kenapa depth versus porositas? Karena untuk sumbu X-nya ini adalah mewakili data kedalaman, dan untuk sumbu Y-nya ini mewakili data porositas. Jadi cara untuk ngeplotnya itu nanti kalau kalian mau ngeplot manual, kalian punya data kedalaman 1723, berarti di sekitar sini. Terus kalian untuk sumbu Y-nya ada 13,2, berarti ada di sekitar sini. Jadi nanti kalian plotnya di titik ini. Nah, sekarang kalian harus munculin trendline-nya. Caranya kalian klik chart kalian ini, terus tanda panah, trendline, more option, terus kalian scroll ke bawah, terus kalian harus display equation on chart sama display R squared value on chart. Oke, udah kayak gini. Terus kalian munculin juga title axis-nya, axis title-nya. Yang ini kalian beri nama. Yang sumbu X tadi kan kedalaman, depth. Terus yang sumbu Y itu adalah porositas. Terus kalian munculin juga legend-nya. Nah, ini seperti ini. Oke, ini merupakan display untuk depth versus porosity-nya kalian. Selanjutnya kita akan melakukan inversi sama seperti dua modul sebelumnya. Karena kita di sini udah punya data depth dan data porositas. Data depth ini akan kita jadikan matriks kernel, dan data porositas ini akan kita jadikan matriks D. Di sini kita punya G, matriks G, kalian buat di sini G, kalian merge dua kolom ini, terus ini adalah D, di sini M untuk model. Sama seperti sebelumnya, kita tinggal copy aja data depth ini, kalian select terus kalian copy, pindahkan ke sini. Karena matriks kernel itu bentuknya seperti ini, jadi kalian tambahkan angka 1 di depannya. Nah, seperti ini. Terus untuk matriks data kita ambil dari data porositas. Lakukan hal yang sama, kalian copy terus kalian paste. Nah, untuk modelnya kita akan mencari dua model, yaitu slope dan intercept. Oke, kita rapikan, lebih
Jadi seperti ini. Lakukan hal yang sama seperti dua modul sebelumnya, kita melakukan inversi. Pertama-tama kita cari G transpose. Untuk mencari G transpose kita bisa menggunakan rumus atau kita copy saja. Yang lebih gampang mungkin menggunakan copy paste aja. Jadi kalian select semua data matriks G kalian. Kalian select bagian atas, terus Ctrl L Shift bawah. Kalian copy Ctrl C. Terus kalian klik kiri di bagian sini. Terus klik kanan. Paste option, ini kalian pilih yang paste transpose. Kalian sekarang punya G transpose. Sekarang kita cari G transpose dikali G. Caranya untuk perkalian matriks sama dengan mmult menggunakan rumus matrix multiple. Kalian select data G transpose kalian, kemudian sesuaikan sama laptop kalian. Kalau laptop kalian menggunakan koma untuk pemisahnya, kalian ketik koma. Kalau di laptop kalian di sini menggunakan titik koma untuk pemisahnya, kalian gunakan titik koma. Terus kalau sudah kalian pisahkan, kalian select matriks G kalian, terus enter. Nah, di sini kita sudah mendapatkan matriks G transpose dikali G. Kemudian kita harus menginverskan matriks G transpose yang kali G tadi. Caranya gimana? Kita menggunakan rumus minverse. Sama dengan minverse, lalu kita blok matriks GTG kita. Ini merupakan matriks GTG inverse kita. Nah, selanjutnya kita mencari matriks G transpose dikali D. Caranya sama aja kayak tadi, menggunakan rumus mmult. Kalian bisa ketik mm aja. Kalau udah sesuai, kalian tinggal ketik tab, pencet tab, nanti akan otomatis. Sekarang kita select. Cara selectnya biar gampang kayak tadi, kita select dua data yang representatif, terus Ctrl Shift kanan, dia akan terselect semua. Kita pisahkan dengan tanda koma, lalu kita select matriks D kita di sini. Ctrl Shift bawah. Aduh salah. Ctrl Shift bawah. Enter. Nah, di sini kita punya matriks G transpose dikali D. Untuk rumus inversi kalian sudah belajar juga sebelumnya kan? Itu GTG inverse dikali dengan GT transpose. GTG inverse dikalikan dengan GTD. Oke, caranya sama, kita tinggal mmult aja. Terus kita select data GTG inverse, kita pisahkan dengan koma, terus kita select data GTD kita, matriks GTD. Nah, di sini kita mendapatkan model pertama dan model kedua. Nah, dari model pertama dan model kedua ini, M1 ini merupakan slope dan M2 adalah intercept. Ini merupakan slope, ini adalah intercept. Kita rapihkan supaya kalian gampang nanti lihatnya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini dan pengolahan kalian, jika pengolahan kalian sudah benar, nilai intercept kalian akan sama seperti yang ada di equation ini, 0,0306. Di sini kan kita dapat minus 0,0306 058, dan ini kalau dibulatkan jadi 06. Ini bakal sama, dan nilai slope kalian juga bakal sama seperti equation ini. Karena gunanya inversi kemarin itu untuk memperkirakan garis linear ini,
karena kita melakukan inversi linier seperti itu. Nah, selanjutnya karena kita sudah mendapatkan parameter model kita bisa memperkirakan data kalkulasi kita, karena kita akan mencari data kalkulasi dari persamaan yang telah kita dapatkan. Caranya gimana? Kita harus pindahkan dulu data yang udah kita miliki sebelumnya, data kedalaman dan data observasi. Data kedalaman ini adalah depth dan data observasi kita adalah porositas. Kita copy aja ini semua, kita pindahkan ke sini. Lalu untuk data kalkulasinya kita menggunakan persamaan ini. Kan kita tadi udah dapat nih interceptnya sama dengan ini M2 dan slope-nya sama dengan M1. Dan M2 ini nanti kita perlu kalikan dengan X, atau di sini adalah data kedalaman. Jadi rumusnya sama dengan M2, kalian klik di M2 ini, lalu kalian kunci dengan cara F4 atau Fn F4 sesuaikan dengan laptop masing-masing, dikali dengan X nya kedalamannya, terus ditambah dengan M1, lalu kalian kunci lagi dengan cara Fn F4 atau F4, enter. Nah, ini udah bisa kalian otomatis drag ke bawah gini, nanti rumusnya bakal ngikutin, dia akan berpindah kecuali sel yang udah kita kunci tadi akan tetap di tempatnya. Nah, di sini kita mendapatkan data kalkulasi atau data perhitungan. Ini kan data observasi atau data dari lapangan. Kita akan mencari nilai errornya, seberapa besar sih nilai error dari inversi yang udah kita lakukan. Pertama-tama kita harus mengurangkan data observasi dengan data calculation. Caranya gampang, kalian sama dengan kalian klik data observasinya kurang data kalkulasi, enter. Terus kalian klik ini, arahkan kursor kalian ke pojok kanan bawahnya sampai ada tanda plus kayak gini, terus kalian klik 2 kali aja, jadi otomatis ke bawah. Terus kita kuadratkan nilai DOPS dan dekalnya sama dengan kita klik, terus kita kuadratkannya dengan cara seperti ini. Ini untuk mengkuadratkan, kita kasih tanda V terbalik, itu kalau ada di keyboard itu ada di nomor 6, caranya kalian shift 6 terus kuadrat pangkat 2, dan lakukan hal yang sama supaya cepat. Lalu untuk rumus RMS error ini adalah square atau akar dari rata-rata semuanya data yang kita punya. Nah, ini kalian sama dengan terus square SQRT terus average, lalu kalian select semua data dari DOPS min dekal kuadrat kalian, di enter aja, yes. Nah, kita dapat RMS errornya. Di sini kita bisa lihat bahwa nilai RMS error kita itu tidak terlalu besar, itu di rentang 1, sampai 3, karena setiap kita melakukan inversi itu tidak akan lebih bagus kalau kita tidak overfitting atau terlalu kecil errornya, karena itu
nanti datanya akan tidak representatif. Selanjutnya kita akan melakukan plotting untuk depth dan deops. Kalian ke menu insert, terus di chart kalian pilih yang sketcher. Nah, seperti ini. Kalian taruh di bagian kanan di sini saja. Terus kalian pencet ininya. Lalu kalian klik kanan. Lalu select data. Kalian add data baru di sini. Series name-nya itu adalah depth versus deops. Untuk value x-nya kalian select data kedalaman kalian. Lalu untuk series value y-nya kalian select data deops kalian. Enter. Kita lakukan hal yang sama, kita tambahkan lagi data kita, namun kali ini datanya itu depth atau kedalaman versus decalculation. Sama untuk series X nya itu merupakan data kedalaman kita, lalu untuk series Y nya itu adalah data calculation. Lalu kita lakukan add data lagi. Add ini kita beri nama depth versus deops min decalculation. Untuk series X nya merupakan data kedalaman, series Y nya merupakan data deops min decalculation. Ini kan di sini scale barnya ada di tengah-tengah plot ya. Kita rapihkan dengan cara kalian arahkan kursor kalian ke axis ini, terus kalian klik 2 kali, kalian scroll ke bawah sampai bagian label ini, kalian klik, dan untuk label positionnya kalian pindahkan ke low. Nah, selanjutnya kita harus memberikan judul legenda pada plot ini. Caranya kalian klik plus ini, plus axis title. Axis title kita nggak perlu karena kita ada beberapa data, kita pakai chart title aja. Kalian beri nama ini depth versus data deops in decal. Oke, sekarang kita tambahkan juga legendanya supaya kita tahu yang biru ini merupakan data depth versus deops, yang oranye ini adalah data depth versus decal, dan seterusnya. Lalu kita harus melakukan plotting juga terhadap data deops dan decalnya. Kita lakukan hal yang sama. Kita insert sketcher di sini. Terus kalian input datanya, kalian klik kiri, lalu klik kanan. Kalian pencet yang select data. Add data pertama itu adalah deops versus decal. Deops versus decal. Berarti untuk sumbu X nya kalian pilih yang deops, dan sumbu Y nya kalian pilih yang decal. Oke. Kalian lakukan input data sekali lagi. Ini merupakan data deops sebagai Y. Jadi untuk X dan Y nya kalian select data deops kalian.
di X nya deops, kemudian di Y nya juga deops. Nah, ini kalian memberikan axis title lagi, chart title deop versus decal. Oke, mungkin ini merupakan pengolahan untuk modul 5 ini. Nanti kalian screenshot cara kalian, ini saya berikan tutorial juga untuk bagaimana memindahkan tabel ini ke Word. Kalian buka aja Microsoft Word kalian, dokumen. Nah, ini nanti datanya kalian masukkan, caranya kalian blok semua data kalian, terus kalian copy, nanti di ini tinggal kalian paste aja. Nah, ini masuk. Nah, biar rapi, saya mau kalian waktu paste ini kalian klik kanan, terus pastenya paste as picture aja, jadi bisa kalian sesuaikan, terus bisa kalian kasih caption juga. Nah, untuk penamaan captionnya, karena ini tabel, kalian klik kanan, insert caption, kalian gunakan yang table. Table 1 data. Nah, dan seterusnya. Nanti ini kalian masukkan analisis deskriptif, histogram, plot histogramnya juga kalian masukkan, covariance, correlation, ini depth versus porosity. Untuk bagian inversinya kalian cukup masukkan ini aja, yang hasil M1 M2 slope dan intercept, cukup masukkan yang ini aja. Terus untuk ini juga kalian select semua, terus kalian masukkan juga ke dalam laporan, dan dua plot ini juga kalian kopas. Oke, mungkin sekian tutorial dari saya, semoga membantu. Jangan lupa untuk mengerjakan LS nya dengan tepat waktu. Terima kasih.